Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, selamat malam ya buat Mbak Yeyen dan juga Mbak Rani ya. Oke, malam hari ini sudah bisa mendengarkan suara saya ya? Halo. Oke, Mbak Rani ataupun Mbak Yeyen berarti ini sudah bisa mendengarkan suara saya ya? Halo. Tolong yang bisa mendengarkan suara saya tolong bilang bisa ya. Soalnya sambil menguji mic suara saya karena kemarin kita masuk tetapi tidak bisa mendengarkan suara saya ya. Masih ingat kemarin? Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke, ini tunggu sebentar ya karena tempat saya masih proses penguploadan ya. Karena dari tadi saya tunggu nggak jadi-jadi. Oke, saya ingin mereview kembali ya apa yang sudah kita bahas kemarin. Oke, saya ucapkan selamat malam ya buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lebih enaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ini tidak ada kekacauan pada setiap pembelajaran kita ya. Karena hampir setiap pembelajaran ada, pokoknya banyak sekali halangannya. Nggak tahu itu halangan dari sinyal lah, laptop lah, dan lain-lainnya. Semoga ini bisa normal ya. Oke, bentar. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin berdoa saya persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini masih 93 ya. Oke, ini yang baru kelihatan, yang baru masuk baru 2 orang ya. Oke, mungkin ini belum bisa jadi ya. Sebentar lagi, kurang 2% ya. Oke, kita kemarin itu membahas di sini ya. Kita sudah membahas tentang menyimpulkan isi dialog interaktif. Jadi, ada suatu berita ya. Nah, berita tersebut itu secara lisan, baik secara lisan ya. Jadi, bisa dilakukan secara dengan menyimak suatu dialog ya. Ada juga berita dengan cara tertulis, jadi ada itu ya suatu pengumuman biasanya. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi pada pembelajaran kemarin untuk dialog interaktif sendiri itu di sini bahwa dijelaskan ada seseorang yang melakukan siaran di televisi maupun di radio ya. Jadi melibatkan adanya suatu permisa ataupun pendengar melalui telepon ataupun televisi. Nah, kita sudah pernah membahas ya dulu itu masuknya mendengarkan berita ya. Nah, jadi dalam menyimpulkan dialog interaktif di sini itu lebih jelasnya kita sudah pernah membahas prinsip 5W1H. Jadi dari berita yang sudah dibacakan itu nanti akan bisa disimpulkan ya bahwa berita tersebut tuh yang dibacakan maupun dibicarakan itu apa kayak gitu. Nah, itu kemarin untuk penjabaran dialog interaktif sendiri itu sudah tahu ya, suatu percakapan yang dilakukan televisi maupun radio yang dapat melibatkan permisa maupun pendengar telepon. Oke, ini sudah jadi. Bentar, saya geser ya.
Gimana? Ini Mbak Rani sudah bisa melihat tulisannya? Mungkin kemarin katanya terlalu kecil ya. Kayak di sini ya. Kita kemarin sudah membahas ini, isi dialog interaktif. Jadi ada untuk dialog interaktif sendiri itu ada secara lisan dan juga tertulis ya kemarin ya. Oke. Udah bisa ya, udah normal berarti. Jadi secara tertulis dan secara lisan. Kita langsung masuk ke babnya saja ya kalau gitu. Untuk mereview sedikit saja ya. Karena kita tertinggal jauh sekali ya. Sempat ada libur kemarin juga waktu mau masuk ya. Oke, ini sini untuk dialog sendiri, untuk dialog interaktif ini dibagi menjadi secara lisan maupun tulisan ya. Nah, ini bisa lihat. Nah, untuk dialog interaktif sendiri itu suatu percakapan yang dilakukan di televisi maupun di radio yang melibatkan ada yang berbicara dan juga ada yang mendengarkan. Nah, jadi di sini masuk pada menyimpulkan isi dialog. Berarti setelah kita mendengarkan dari pembicaraan yang dibicarakan dari berita tersebut, nah kita bisa menyimpulkan ataupun dengan menanyakan ya di sini ada 5W 1H yang sudah kemarin. Jadi di sini apa? Jadi apa yang dibicarakan pada isi berita tersebut? Siapa yang dibicarakan kayak gitu ya? Kapan kejadian tersebut? Nah, itu kita sudah pernah bahas kemarin. Nah, kita masuk lagi. Langsung skip ya. Sedikit mereview. Nah, kita juga sudah membahas, mengkritik, dan juga memuji suatu karya ya. Nah, kemarin itu ada contoh di sini, ada contoh ilustrasi ya, ada percakapan. Jadi di SMP kelas 9 Tunas Muda di sini itu ada suatu pameran, mengadakan suatu pameran ya, di mana pameran tersebut itu ada berbagai pameran di sini, di mana ya, ada yang memperlihatkan lukisan ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, perlihatkan lukisan dan juga ada meja, kursi, lemari, sorry ya, kecoret. Nah, di sini kenapa kita membahas memuji dan mengkritik suatu karya lah, ini bisa dilihat di sini ada seseorang yang memuji pada suatu karya seseorang lah ini di sini ya. Yud, ramai ya pengunjung pameran ini. Ya, ya, yang dipamerkan juga bermacam-macam. Kamu benar, Yud. Kamu tadi memperlihatkan tidak lukisan harimau yang sedang menerkam kijang. Wah, sungguh indah lukisan itu. Wah, lukisannya pas dan kelihatan hidup sekali lah. Ini merupakan suatu pujian terhadap lukisan tersebut ya. Lukisan ini ya, harimau menerkam kijang lah. Ini merupakan suatu pujian lah. Ini ada suatu kritikan juga ya. Nah, di sini setelah dia membahas tadi ya, sudah membahas lukisan. Nah, ini dari Yudi ya, kamu benar ya, maklum. Itu kan karya pelukis terkenal, jadi ya tentu baik dan indah. Ya, kamu tadi melihat di bagian mebel tidak? Ya, melihat meja, kursi, lemari dipajang di situ harganya mahal-mahal. Bukankah yang di sebelah kiri harganya agak murah ya? Ya, juga sih, tetapi buatannya kurang baik, kurang halus, dan peliturnya baik, banyak yang lecet. Ya memang mesti begitu ya, yang harganya murah biasanya mutunya juga kurang baik lah. Ini juga merupakan ini ya, dari mulai percakapan ini ya. Nah, ini sudah masuk merupakan mengkritik suatu karya seseorang ya, tetapi apa? Kita mengkritik itu bukan berarti kita merendahkan suatu karya seseorang, tapi ini kita bisa melihat kenapa meja kursi yang di sebelah kiri ibaratnya itu lebih murah, karena memang di sini bisa dijelaskan ya, karena memang untuk buatannya itu kurang baik, kurang halus, dan juga peliturnya banyak yang lecet. Nah, itu dari salah satu alasannya. Jadi untuk mengkritik seseorang itu kita tidak boleh untuk menjelek-jelekan, mengkritik yang tidak baik. Kita harus memiliki sopan santun juga untuk cara mengkritik yang lebih baik. Jadi kita bisa meminta maaf, maaf ya, mungkin
ada suatu itu ya, lomba makan masak ya. Nah, mungkin ada salah satu yang masakannya kurang enak. Nah, mungkin kita bisa mengkritik dengan cara, maaf ya, rasanya ini untuk sosisnya mungkin sudah enak, alangkah baiknya bisa ditambahkan saus pedas lah. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Mungkin, Mbak Yeyen, Mbak Enda, dan juga Mbak Rani sudah paham untuk materi mengkritik dan memuji. Oke, selamat malam Mbak Enda ya. Oke, ini ada Mbak Supiah juga ya, dan Mbak Rati ya. Oke, selamat malam. Nah, itu tadi ya. Nah, ini ada menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Oke, kita kemarin sudah bahas ya, di mana cerpen. Sudah ingat ya, cerpen adalah cerita pendek. Ada novel. Itu biasanya kalau novel itu dalam satu buku itu menerangkan penuh ya, dari halaman 1 sampai 200 itu ceritanya masih runtut. Jadi masih berhubungan ya. Kalau cerpen itu ada beberapa buku itu kumpulan-kumpulan cerpen. Jadi beberapa cerita singkat. Jadi dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu ceritanya nanti berbeda-beda lah. Itu adalah cerpen. Mungkin di sini cerpen itu juga bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berwujud prosa di sini ya. Nah, cerpen itu memiliki sifat fiktif dan juga non-fiktif ya. Nah, yang kita ketahui, cerpen juga memiliki unsur-unsur intrinsik di sini. Jadi, teman-teman sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik itu mulai dari tema di sini ya. Ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar, dan juga amanat ya. Oke, mungkin di sini tema. Jadi, tema itu jangan disamain dengan judul ya. Tema itu beda. Jadi, nanti judul itu nanti menyesuaikan dengan temanya. Mungkin tema di sini adalah gagasan utama ataupun gagasan pokok pada suatu cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu cerita maupun suatu karangan. Oke, ini selamat malam semuanya ya. Yang baru masuk ini ada Mbak Putri juga. Yang kedua ini ada alur. Jadi di sini alur ini menceritakan ceritanya nanti itu akan menceritakan dari awal sampai akhir, ataupun cerita itu nanti mereka nanti ada yang membayangkan. Jadi apabila ada suatu cerita yang nantinya dia membayangkan kejadian yang sudah lampau. Jadi itu nanti masuknya alur maju mundur ya. Nah, ada juga alur gabungan. Jadi alur maju mundur. Nah, ini kita masuk, ada juga pada unsur-unsur intrinsik ya, ada tokoh ya, yang pada cerpen tadi ya. Jadi di isinya itu ada tokoh. Jadi dalam cerpen itu sangat penting sekali ya. Kalau cerpen kita tahu ya, itu adalah satu cerita pendek di mana ada yang memerankan gitu ya. Nah, di sini ada pelaku-pelaku dalam cerita. Ini masuk pada tokoh ya, di mana dari tokoh tadi itu memiliki suatu kayak kepribadian maupun sifat-sifat ya. Mungkin ada yang bersifat protagonis. Biasanya protagonis itu pada tokoh utama. Antagonis biasanya yang itu ya, yang memberikan suatu konflik. Jadi seolah-olah cerita tersebut nanti akan menjadi wow maupun menegangkan gitu ya. Dan juga antagonis ada tokoh ketiga, ada sudut pandang. Jadi tempat maupun titik di mana seseorang melihat objek ceritanya tadi ya. Ada latar, nanti kita melihat waktu. Jadi waktu pada ceritanya nanti itu di mana, siang maupun malam. Terus tempatnya itu di mana, keadaan pada saat itu kayak gitu ya. Terus amanat. Amanat di sini adalah pesan-pesan yang ada pada suatu cerpen tadi ya. Jadi biasanya untuk amanatnya itu berisi tentang pesan moral dan juga terdapat dalam cerita. Nah, itu tadi ya. Jadi kemarin kita itu sudah membahas ya, menyimpulkan suatu dialog interaktif sampai memuji dan juga mengkritik. Nah, di sini masuk pada cerpen. Jadi mungkin teman-teman
mungkin sering ya, kalau yang sering membaca cerpen, jadi banyak sekali ya yang dilihat dalam satu buku. Untuk kumpulan cerpen-cerpen sendiri itu ada beberapa judul. Jadi untuk beberapa judul dalam satu buku itu tidak ada hubungan satu sama lain dalam satu buku tadi. Oke, ini gimana teman-teman? Suara saya terlalu cepat atau harus dilambatkan lagi? Oke, halo? Oke, suaranya kecil. Ini sudah keras, Mbak Endah? Oke, sudah ya? Oke, gimana? Mungkin suara saya tadi terlalu cepat atau sudah pas-pasan? Saya lanjutkan ya. Oke, lah di sini ya pada suatu cerita pendek ya, cerpen tadi ya. Jadi dari cerpen tadi ya, dari unsur-unsur intrinsik itu ada tokohnya. Nah, tokoh-tokoh tadi itu mempunyai sifat dan juga melakukan aktivitas seperti kehidupan manusia sesungguhnya. Jadi menceritakan pada kehidupan sesungguhnya. Jadi tokoh-tokoh tersebut ya seolah-olah memang dalam bayangan kita ya dalam membaca suatu buku ya. Jadi ada seorang tokoh tersebut itu sedang berjalan ke sekolah. Jadi seolah-olah memang ada pada kehidupan sebenarnya kayak gitu ya. Dan adapun cerpen yang mengandung nilai-nilai kehidupan itu dapat diambil peran masing-masing dari tokoh dan isi cerpen sendiri ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari nilai-nilainya. Nah, mungkin bisa dilihat dari cerpen tadi ya. Dilihat dari nilai moralnya dan juga nilai keagamaannya. Itu ada suatu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan juga agama. Jadi berhubungan dengan keagamaan biasanya ya. Untuk nilai kemanusiaan ataupun sosial ya, itu berhubungan dengan masyarakat. Jadi dalam cerpen itu biasanya berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Jadi lebih biasanya masuk pada, aduh kecoret, nggak bisa dihapus ya. Jadi masuk dengan kemasyarakatan ya, pada wilayah umum masuknya ceritanya. Tadi tidak di lingkungan keluarga saja, ada nilai etika. Jadi dalam penggunaan bahasa, baik itu bahasanya nanti menggunakan bahasa baku atau bahasa gimana, terus menggunakan tata tutur yang baik, memiliki sopan santun. Nah, itu masuk pada nilai etika, ada juga nilai estetika ataupun keindahan. Di sini itu adalah nilai yang berkenaan dengan seni dan juga keindahan. Nah, itu tadi. Nah, ini contoh dari cerpen ya. Nah, ini tentang nasi goreng. Jadi cerpen itu hanya sedikit, cuman sedikit. Segini itu sudah cukup kalau cerpen ya. Nggak usah terlalu banyak. Biasanya untuk dalam satu buku itu paling banyak 3 halaman, 4 halaman itu sudah cukup untuk dalam pembuatan cerpen ya. Oke. Ini selamat malam ya yang baru hadir. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan cerpen karena ini pembahasan terakhir kita kemarin ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Oke, mungkin dari yang lain kok suaranya nggak ada ini? Oke, selamat malam Mbak Luna ya. Oke, ini saya mau tanya ya, kemarin katanya ada suatu musibah ya? Musibah di mana? Di Taiwan, wilayah mana? Di kota mana? Di Taichung apa di mana ya? Halo? Halo? Oke, ini keadaan kotanya mungkin sudah membaik atau lagi ada perbaikan? Kayaknya banyak sekali ya. Mungkin ada rumah-rumah yang roboh kayaknya ya. Oke, saya belum sempat mengucapkan ya. Semoga nanti cepat itu ya, cepat berlalu dan juga tidak ada
susulan lagi ya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi ya kayak badainya 1 bulan itu mengalami 2 kali badai ya kayaknya ya, seingat saya ya. Oke, semoga tidak ada lagi ya, karena memang banyak sekali teman-teman TKW dari Indonesia. Semoga selamat sampai pulang nantinya bisa ketemu sama keluarga kembali ya, karena niatnya ke sana kan kita ingin bekerja gitu ya. Mungkin ini kotanya sudah normal lagi ya. Oke, kira-kira masih ada susulan badainya. Oke, semoga susulannya tidak, pokoknya susulannya semoga tidak ada lagi ya. Kita berdoa saja. Oke. Karena kasihan sekali ya, banyak sekali korbannya ya. Kita lanjutkan ya. Oke, ini nggak perlu dibahas ya tentang cerpen di sini ya. Ini ada contohnya, memang bisa dilihat ya. Kalau cerpen di sini memang cuman sekilas karena menceritakan cerita pendek ya, hanya cerita yang hanya diceritakan mungkin kita lagi sekolah gitu ya, kita ada mengalami suatu masalah lah, hanya sedikit aja. Jadi menceritakan misal ada suatu masalah, kita tidak mengerjakan PR ya, kita membahasnya, misal membuat ceritanya berarti mulai kita di rumah. Kenapa kok bisa tidak bikin PR? Berarti mungkin ada yang main PS gitu ya. Ada yang suka main PS, jadi tidurnya kesiangan kayak gitu. Jadi sampai tidak bikin PR. Jadi hanya menceritakan sedikit-sedikit pada inti-intinya saja mereka. Oke, langsung skip ya. Untuk cerita pendeknya ya. Dulu kayaknya sudah pernah ada tugas ya. Nih, paling 3 halaman ya, ini yang bisa dilihat. 3 halaman itu sudah selesai ya. Oke, di sini ya. Ini ada contoh di sini. Nah, ini tentukan nilai-nilai kehidupan yang positif. Kehidupan yang positif maupun negatif dalam cerpen tersebut. Jadi kita nggak bahas itu ya, jadi kita langsung skip aja ya. Ini tadi tentang nasi goreng tadi ini yang sudah dibahas. Nah, ini kita tadi kan sudah mulai pengenalan pada tadi ya, cerpen itu apa ya. Nah, di sini tadi sudah tahu isi-isi cerpen itu menggambarkan seperti apa lah. Ada masuk pada unsur-unsur intrinsik tadi ya. Jadi ada tokonya, ada alurnya, ya hampir samalah dengan drama maupun pada novel maupun buku-buku lainnya ya. Itu hampir sama sekilas. Nah, di sini kita masuk pada menulis cerpen berdasarkan peristiwa nyata. Jadi untuk penulisan cerpen ya, itu biasanya itu diambil dari pola pikir kita. Jadi kita secara berkarya itu cara berhayal. Jadi berimajinasi ya. Jadi menurut kita mungkin kita lagi melihat ya pada kehidupan sehari-hari lah. Setelah kita melihat pada kehidupan sehari-hari kita, kita juga bisa menuliskan, tapi tidak sama dengan pada kehidupan sehari-hari. Kita bisa menambahkan sedikit apa gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud berhayal itu kita bisa masuk dalam berimajinasi. Karena di sini cerpen memang karya fiksi ya yang berbentuk prosa, di mana di dalamnya itu ada suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen.
Jadi hanya suatu cerita saja, jadi cerita yang dibuat-buat oleh si pengarangnya maupun si penulisnya gitu ya. Oke, di sini juga ada para pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa tadi. Ada juga tempatnya, tempat peristiwa itu terjadi, waktunya kapan, dan suasananya itu seperti apa lah. Kita langsung masuk ya. Ini mendalami tentang cerpen ya kita ya. Oke, di sini bahwa cerpen di sini ya mungkin saja terjadi sebab bahan baku dari cerpen. Ya, jadi kita dari bahan baku tadi ya, itu berasal dari kisah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Tadi ya sudah dijelaskan, tetapi emang kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita berpikir secara logis, kita bisa menambahkan, tidak harus sama sesuai dengan yang kita lihat sebenarnya. Kita bisa mengada-ngada, kita bisa bermisal-misal, menambah-nambahi kayak gitu. Nah, cerpen sendiri itu biasanya juga banyak sekali ya penulis-penulis di sana itu menceritakan kisah nyatanya. Jadi di sini ya, di sini ada kisah nyata yang benar-benar terjadi oleh si pengarang maupun si penulis pada saat itu. Nah, jadi dari kisah nyatanya tadi ya sudah dikatakan itu bisa ditambahin, bisa dikurangin maupun digabungkan menjadi suatu cerita nantinya. Jadi dari beberapa bahan-bahan yang sudah kita terima nantinya ya, yang kita sudah miliki, yang semula sebagai bahan baku, itu benar-benar terjadi setelah diolah oleh si penulis tadinya. Nah, itu dalam bentuk cerpen. Bisa menjadi cerita fiksi, bisa menjadi cerita khayal, dan juga cerita rekaan, maupun berimajinasi gitu ya. Nah, mungkin bisa ditanyakan teman-teman dari pembahasan cerpen di sini. Halo? Mungkin dari Mas Dharma, mungkin ada Mbak Rani, dan lain-lain. Biasanya Mbak Supia ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ya. Kita masih membahas tentang cerpen di sini. Halo? Halo, hai. Gimana? Ada yang ditanyakan dari cerpen tadi ya? Oke. Ya, karena di sini kan memang bahwa cerpen memang biasanya, oke, belum ada ya, masih jelas ya. Karena bisa dilihat lagi ya, bahwa cerpen di sini bisa dilihat ya. Cerpen itu memang biasanya yang penulisnya itu kenapa mereka memilih cerpen itu biasanya dia menulis itu eh, tulisannya itu terlalu singkat untuk diceritakan. Jadi hanya sepotong suatu kejadian kayak gitu. Jadi diambil dari beberapa kejadian. Jadi tidak menyatu ya, bukan dijadikan suatu cerita yang panjang sampai menjadi ending yang baik, itu bukan. Nah, itu adalah cerpen. Oh, kalau cerpen enggak, bukan Mbak Luna. Di sini ya bisa diterangkan, saya review kembali ya. Cerpen itu tidak harus nyata. Oke. Di sini ya tadi sudah dilihat ya, bahwa suatu cerita tadi ya itu dulunya memiliki suatu bahan baku maupun suatu bahan-bahan yang nantinya akan gini, bahan baku itu intinya suatu kejadian gitu ya, ada suatu kejadian.
Nah, ada si pengarang itu melihat suatu kejadian tadi maupun masuk pada kejadian tersebut. Kejadian tersebut tuh pada lingkungannya gitu ya. Nah, itu nantinya itu mungkin dari si pengarang itu bisa dituliskan pada suatu cerpen. Nah, kejadiannya mungkin ada suatu peristiwa kecelakaan. Saya seringnya cerita tentang kecelakaan ya. Nah, pada kejadian kecelakaan. Nah, kecelakaan itu aslinya yang kecelakaan antara dua motor. Nah, si pengarang itu bisa menambah-nambahin, misal ada dua motor dan tiba-tiba ada anak kecil yang jalan kayak gitu. Jadi kesimpulannya di sini ya, untuk dalam pembuatan cerpen itu tidak harus untuk cerita nyata. Jadi ceritanya itu bisa ditambahin, bisa suatu karangan bebas kita, hayalan kita, impian kita, maupun kayak cerita Cinderella mungkin ya. Kita bisa menceritakan eh, keinginan-keinginan kita, bisa dituliskan kayak gitu. Jadi tadi ya, pertanyaannya siapa tadi ya? Oke, Mbak Lina. Mbak Luna ya, iya memang bisa ditambahin maupun cerita kita misal menggunakan cerita nyata. Jadi ceritanya juga bisa dikurangin. Jadi tidak harus mungkin ada satu yang dilihat terlalu pribadi itu tidak boleh diikutkan juga nggak masalah. Karena di sini untuk pokok dari cerita pendek maupun cerpen sendiri itu bisa berasal dari suatu hayalan kita. Jadi maupun kita bisa mengarang ya. Nah, oke, ini ada suatu tahapan dalam menulis suatu cerpen di sini. Aduh, ini kok nggak bisa pas kenapa ya? Nggak bisa pas ya, maaf ya, mungkin keseret-seret ya. Oke, di sini ada tahapan-tahapan dalam menulis suatu cerpen. Nah, di sini yang pertama, sama ya, dalam kita sudah membahas dulu ya drama ya. Jadi dalam pembuatan drama maupun cerpen kita harus tahu nanti yang tema yang kita pakai itu seperti apa kayak gitu ya. Setelah tema kita sudah dapat, karena tema itu adalah pokok dari gagasan utama dari cerita yang nanti akan dibuat kayak gitu ya. Lah kita setelah mengetahui tema nantinya, lah kita nanti akan ini ya bisa melihat ya yang kita pilih itu nanti tema seperti apa gitu ya. Lah setelah itu ini kita bisa melihat ya bahwa nanti dari tema tadi ya, dalam pemilihan tema tadi bisa dilihat, bisa didengar dan dirasakan dan juga dibayangkan. Bahkan untuk memilih tema tadi ya, dalam pembuatan cerpen sendiri ya, itu kita bisa merasakan juga ya, mungkin merasakan keadaan pada saat itu contohnya. Ataupun kita mendengarkan seseorang di samping kita. Jadi kita lebih main pada imajinasi ya, pada karya kita ya, kekreatifan kita. Jadi tidak harus kita ambil pada suatu hal yang nyata pada saat itu. Jadi mungkin untuk membuat puncak-puncaknya, padahal misal contoh tadi ya, misal ada dua motor yang sedang tabrakan lah, padahal tadi itu tabrakannya itu gara-gara ada seseorang yang berjalan kayak gitu ya. Padahal pada kenyataannya hanya dua motor tadi yang tabrakan. Yang anak yang berjalan itu sebagai tambahan kayak gitu. Karakter kita bisa, berarti kita menceritakan diri sendiri masuknya berarti. Kalau tadi ya, kalau cerita pendek itu ada suatu dialog ya, di mana dialog tadi itu ini saya lihatkan ya. Jadi dialognya itu tidak sama seperti yang kemarin. Nah, ini ada beberapa dialog ya. Jadi dialognya itu mungkin ini ya. Nih, ini sedang berbicara ya di sini ya.
Nah, ini berbuat kebajikan memang selalu ada buahnya. No, ini ada tukas adi. Jadi ini ada yang berbicara. Ini ada suatu dialog. Jadi ceritanya tadi itu digabung. Jadi tidak dibuat apa ya namanya? Dibuat seperti dialog yang bercakap, yang ada satu percakapannya biasa, satu percakapan menggambarkan suatu cerita. Untuk cerpen itu beda sama drama ya. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin drama ya. Jadi drama itu ada beberapa tokoh di mana tokoh itu melakukan satu percakapan gitu ya. Nah, kalau cerpen di sini itu menceritakan kejadian-kejadian pada saat itu. Ada juga dialog yang dilakukan. Nah, mungkin itu maksudnya tanda petik dua ya biasanya ya. Jadi bisa dimasukkan. Itu biasanya dialog-dialog itu cukup sebagai tambahan untuk apa ya, membuat greget apa ya bahasanya ya, untuk membuat greget pada ceritanya tadi. Nah, itu. Jadi kita itu bisa sebagai tokoh utamanya itu juga bisa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan tema ya tadi ya. Untuk mencari tema sendiri itu tidak usah susah payah, kita bisa melihat ya pada sekeliling kita saja. Mungkin eh, sekeliling kita itu mungkin sering ada persoalan apa kita bisa tuliskan gitu. Nah, setelah kita memilih tema, kita masuk pada ide pokoknya. Jadi tema tadi itu mau dibawa seperti apa, mau disusun seperti apa kayak gitu ya. Nah, nanti ada tadi ya, ada suatu ide pokoknya nanti. Jadi ide pokok tadi itu nanti akan dikembangkan menjadi suatu cerita tadi ya. Nah, tadi dalam pemilihan tema tadi ya ini, itu biasanya itu masih memiliki suatu kesulitan karena apa? Karena mungkin kendalanya itu tema itu belum tertulis secara rinci, itu biasanya kendalanya. Karena untuk pembuatan suatu cerpen di sini itu nantinya untuk tema sendiri itu harus dijabarkan lebih lanjut. Apa saja yang diceritakan pada cerita nanti, pada ceritanya nanti ya. Oke. Ini Mbak Oda F11 ini apa ya? Oke. Nah, tadi ya pemilihan tema sendiri. Nah, kita masuk di sini ada tentang penjabaran dari tema sendiri. Jadi dari tema sendiri nanti itu kita melihat ya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada suatu cerpen tadi. Jadi dalam peristiwa yang nantinya kita dapatkan itu nanti akan disusun sehingga menjadi suatu plot maupun menjadi alur ceritanya nanti. Nah, itu tadi. Itu pemilihan temanya ya, sampai penjabaran suatu tema yang tadinya ya, tema tadi itu harus kita tahu isi pokok pada maupun gagasan ide pokoknya pada suatu cerita itu nanti seperti apa ya. Nah, itu dari tema sendiri lah. Tadi kita bisa melihat dari peristiwa-peristiwa contohnya ya. Nah, peristiwa tadi itu disusun sehingga menjadi plot cerita, di mana plot cerita itu berarti alur cerita ya. Ya, nanti alurnya nanti gimana itu nanti akan membayangkan apa terus menceritakan kehidupan selanjutnya maupun berupa alurnya nanti maju mundur maupun gabungan. Nah, itu tadi. Mungkin sudah untuk pembahasan tema, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin dari pembahasan dulu ada yang ditanyakan untuk tema-temanya, mungkin ada biasanya yang sedang mengusulkan tema ya. Tema itu cukup singkat. Tema beda ya sama judul. Tema itu bisa menceritakan suatu keindahan, di mana kita menceritakan suatu keindahan dunia. Nah, kita keindahan dunia nanti kan itu berupa apa nantilah kita bisa memberikan
judul apa kayak gitu. Jadi judul itu harus sesuai dengan tema kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh pengalaman ya, di mana pengalaman ada suatu pengalaman ya, pengalaman Wayan sebagai berikut ya di sini ya. Nah, ini kelas 7 ya berarti ya. Nah, oke. Sejak duduk kelas 7 ya, SMP ya, aku sudah rajin menabung. Rencananya uang tabungan tersebut akan aku belikan PlayStation kesukaanku. Akan tetapi, keinginan tersebut berubah setelah ibu meminjamnya untuk memperluas usaha yang dimiliki keluargaku. Nah, pengalaman Wayan tadi ya, ini Wayan itu nama ya, tersebut dapat diubah menjadi penggalan cerpen. Nah, jadi ini cerita sesungguhnya, ini pada kenyataan ya, ini cerita sesungguhnya ini. Ini cerita sesungguhnya. Jadi, ada yang bernama Wayan itu menabung sejak kelas 7 SMP ya di sini ya. Ya, mungkin orang Bali ya. Iwayan biasanya ya. Kayak Iwayan, Imade gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ada bernama Wayan, ini kelas 7. Dia sudah rajin menabung dari SMP ya intinya ya. Nah, dia itu memiliki suatu rencana maupun alasan menabung di mana dia ingin membeli PS ya. Mungkin bisa disebut singkatan PS ya, PlayStation ya. Nah, tetapi mungkin eh, ib- dia masih memiliki ibu ya, di mana keinginan tersebut itu berubah setelah ibunya meminjam uangnya untuk memperluas usaha. Nah, jadi dari cerita, ibaratnya ini cerita fakta ya yang sudah terjadi ya. Cerita fakta di sini maupun cerita yang pada kenyataan cerita nyatanya ini bisa diceritakan kembali dalam satu cerpen di mana di sini tuh dia lebih memfokuskan pada cerita rajin menabung, di mana rajin menabung itu masuk pada temanya. Nah, di sini jadi hubungannya kenapa Wayan menabung gitu ya? Karena dia ingin beli PS. Tetapi di sini pada saat itu ibunya sedang meminjam uang untuk memperluas usahanya. Jadi untuk keinginannya tuh berubah gitu ya. Nah, di sini kita masuk ya pada cerita yang sudah diubah ya. Jadi satu cerpen. Nah, di sini ada celengan ayam. Celengan ayam itu kutimang-timang terasa berat di tanganku. Mungkin sudah ada beratus-ratus uang logam dan lembaran ribuan di sana. Mungkin juga sudah cukup untuk membeli PlayStation impianku. Tapi kembali terngiang ucapan ibu tadi siang. Jadi ini ya. Jadi mungkin sudah paham ya sedikit dari cuplikan tadi ya. Nah, di sini untuk cerita pada faktanya, memang si Wayan ini memiliki suatu celengan. Nah, di mana celengan tersebut itu mungkin isinya itu sudah sanggup untuk membeli PS-nya. Tetapi apa? Di sini ya diceritakan bahwa ibunya itu meminjam uang untuk memperluas usaha. Jadi di sini dijelaskan dengan jelas ya. Nah, jadi ibunya itu meminjam uang itu pada siang hari. Ini bisa dilihatkan ya. Jadi waktunya bisa dilihatkan. Jadi ibunya meminjam uang di sini bisa dijelaskan itu pada siang hari. Nah, itu adalah pembuatan cerpen ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi dalam pemilihan tema bisa dilihat ya di sini menceritakan ada suatu kesedihan di sini ya. Nah, kenapa di sini memilih suatu celengan maupun judul dengan nama tema dengan judul celengan ayam, karena di sini karena Wayan ini sudah
memiliki tabungan maupun menabung sejak SMP. Jadi ditabung di dalam celengan ayamnya. Bahkan di sini ya, dia berencana untuk membeli PS. Di sini juga dijelaskan bahwa mungkin uangnya di dalam celeng tadi ya, celengan tadi itu mungkin sudah cukup untuk membeli PS. Tetapi ini bisa dilihat ya, ini ibunya itu sedang meminjam untuk memperluas usaha. Nah, ini bisa dijelaskan kembali bahwa Wayan itu kembali terngiang dengan ucapan ibu tadi. Tapi mungkin tidak dituliskan di sini ya, karena apa? Mungkin cukup terlalu pribadi untuk diceritakan. Jadi mungkin ada suatu tambahan dan juga kurang. Bisa dikurangi ya dari satu cerita aslinya ya. Mungkin ini tadi yang Mbak Luna tanyakan ya tadi ya. Cerita itu harus nyata atau tidak tadi ya mungkin ya. Nah, ini bisa dilihat pada ini ya, bacaan Wayan, pengalaman Wayan di sini itu adalah cerita pengalaman nyata ya ibaratnya contohnya ya. Nah, ini diceritakan kembali menjadi cerpen. Jadi ini sedikit mungkin dikurangin ya karena di sini tidak diceritakan bahwa alasannya kenapa ibunya meminjam uang. Jadi di sini hanya diceritakan bahwa dia teringat pada pesan ibunya maupun pada ucapan ibunya. Kayak gitu ya Mbak Luna ya tadi ya. Mungkin sudah mantap dengan jawaban saya. Oke, mungkin saya skip ya. Oke, di sini ada ceritanya juga. Sini panjang juga ya. Langsung skip saja ya. Oke, ini kita masuk menggunakan imbuhan man, wan, dan wati di sini ya. Oke, sini kita baru belajar di sini ya. Mungkin kemarin-kemarin masih proses ya, belum sampai penjabaran penuhnya. Nah, di sini ada contoh satu kalimat yang berimbuhan ya di sini ya. Sebutkan berimbuhan man, wan, dan wati. Nah, contohnya di sini ya. Jumpa lagi dengan Gita Paramita di acara dialog interaktif sebagai usahawan sukses. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Wan di sini adalah suatu imbuhan karena untuk penulisan bahasa yang asli untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini hanya tertulis usaha saja. Mungkin sudah paham ya. Nah, di sini tuh wan itu sebagai kata imbuhan, jadi menjadi usahawan gitu ya. Nah, ini ada lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, tambahkan contoh lagi mungkin contohnya. Oke, benar sekali. Ada wisatawan. Ya, wisatawan dulunya itu hanya tertulis wisata ya. Dari penulisan aslinya itu hanya wisata saja. Wan itu sebagai tambahan kata imbuhan. Jadi setelah ada kata imbuhan berarti yang dulunya suatu wisata gitu ya, wisata di daerah Jepara ya, ambil dari tempat saya. Nah, untuk menjadi wisatawan ada seseorang yang mendatangi wisata tersebut gitu ya. Nah, wan itu sebagai kata imbuhan. Oke, Mas Dharma banyak sekali yang ada ilmuwan. Yang dulunya itu kata yang tulisan yang benar itu awalnya berkata dari kata ilmu. Nah, ilmu tadi karena ada seseorang yang mungkin pintar sekali dalam bidang tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai ilmuwan. Jadi kata wan itu sebagai imbuhan. Oke, kita masuk yang nomor 2 ya. Mungkin oke, masih ada yang menambahkan mungkin Mbak Supia maupun Mbak Rati, Mbak Enda ya, silakan.
Oke, perkantoran. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi ini lebih berfokus itu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu juga perkantoran itu berawal dari kata kantor biasanya. Jadi di sini imbuhannya kita membahas tentang man, wan, dan wati ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Nggak apa-apa ya. Yang penting ada usaha ya untuk jawab. Oke, benar sekali. Oke, kita masuk kata imbuhan wan di sini. Ibu Nuraini adalah wirausawati kopi robusta. Nah, yang benar di sini adalah wirausaha. Lawati adalah kata imbuhan. Nah, di sini ya. Nah, mungkin di sini ada Mbak Rani tadi juga menambahkan bahwa ada karyawati ya. Nah, yang berasal dari kata karya ya. Jadi, bukan ini karyawati ini bukan termasuk ini menurut saya ini, Mbak. Mungkin ada yang pas lagi mungkin. Oke, musiman di sini ya. Ini termasuk. Tadi ya masih pembahasannya nomor 1 berarti ya. Dermawan bukan termasuk, Mbak Luna, bukan termasuk. Dermawan memang asli dari kata dermawan gitu ya. Oke, mungkin coba cari ini contohnya kita masuk. Mungkin imbuhan wan, mungkin. Kalau tadi ya karyawan nggak mungkin dari kata karya gitu ya, nggak mungkin. Jadi karyawan itu udah termasuk uh, dari salah satu suku katanya. Nah, di sini ada juga Bapak Sugiono adalah wirausahawan. Jadi wan di sini adalah tambahan. Nah, itu tadi ya dan masih banyak lagi untuk contoh-contohnya. Nah, di sini. Bukan kalau Mas Dharma ini kalau perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki ini wirausawati, tapi kalau laki-laki wirausahawan, bukan wirausahaan, bukan. Jadi ini imbuhannya, ini bisa dilihat ya. Nih, perbedaan laki-laki dan perempuan. Aduh, ini coret. Kenapa ya? Oke, ini Mas Dharma ya. Ini bedanya ini di sini. Untuk laki-laki dan perempuan. Oh, salah ketik. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin tujuannya sudah sama ya, seperti yang dituliskan di sini berarti ya. Oke, ini kita masuk di sini ya. Oke, dalam kalimat tadi ya di atas itu ada kata usahawan, wira swastawati. Nah, dari kata-kata tadi itu mereka mendapatkan imbuhan dari kata man, wan, dan wati tadi ya sudah dibahas ya. Nah, di sini untuk kata imbuhan wan dan wati ini diambil dari kata sankersta ya di sini ya. Yang awalnya van dan vati dulunya. Nah, kata-kata imbuhan wan dan wati ini termasuk kata benda biasanya. Nah, di sini ya bisa dikatakan sebagai kata benda bahwa di sini itu sebagai imbuhan wati di sini ya. Wati ini bermasuk di sini ya perempuan. Oke, tadi ya sudah ya tadi ya usahawan. Oke, benar sekali. Usahawan yang berasal dari kata usaha ya dulunya ya. Nah, dan imbuhan wan di sini itu merujuk laki-laki di sini.
Nah, di sini untuk imbuhan man dalam penggunaan itu tidak produktif. Jadi imbuhan tersebut itu dapat dirujuk pada laki-laki dan juga perempuan. Jadi di sini yang tadinya wati dan man itu bisa dituju ya bahwa man itu laki-laki, wati itu adalah perempuan. Jadi pada akhirnya di sini dikatakan bahwa imbuhan tersebut itu adalah penggunaan yang tidak produktif lagi karena bisa digunakan pada laki-laki dan perempuan di sini. Oke, mungkin ini ya teman-teman nanti bisa ini ya belajar dari di sini nomor 1 ya. Belajar dari makna imbuhan wan pada kata usahawan dan wiraswastawan yang terdapat di dialog interaktif pada materi A di depan. Oke. Tadi ya, mungkin ini bisa belajar ya ini. Mungkin tolong lagi ya. Mungkin berikan lagi ya saya contoh tadi imbuhan wan dan wati yang bermakna orang ahli dalam bidang tertentu dan dalam konteks kalimat. Jadi bisa di sini ya kayak gini. Jadi contohnya dibuatkan ada kata imbuhan wan dan wati, tetapi dalam konteks kalimat. Oke, ini mungkin ya. Berarti tadi benar ada yang bahas karyawan tadi ya, sebelumnya tadi siapa ya? Mbak Supia atau Mbak siapa ya? Benar, karyawan dan karyawati itu merupakan kata imbuhan, tetapi eh, kata yang sebenarnya untuk karya sendiri itu seseorang itu sedang berkarya gitu ya. Nah, siapa yang sedang berkarya? Eh, Karyawati, jadi perempuan, jadi mengejar karirnya kayak gitu ya. Mungkin tadi sudah benar ya. Tadi siapa tadi yang menjawab? Mbak Luna tadi ya sebelumnya ya. Oke, ini Mbak Luna. Diana adalah seorang wartawarti. Wartawarti. Jadi seorang laki-laki dan perempuan. Wartawarti itu tadi ya laki-laki seseorang laki-laki yang bisa berbicara perempuan gitu ya kayaknya ya. Oke, mungkin iya banci ya. Mungkin yang lain mungkin silakan berikan contohnya. Wartawan. Ya, cocok. Nggak apa-apa. Mungkin silakan. Oke, Mbak Susi silakan masuk. Silakan. Oke. Ini berikan contoh ini ya, nomor 2 ya. Berikan contoh imbuhan wan dan wati. Ini dalam suatu kalimat ya. Silakan. Mungkin tadi ada yang sudah Mas Dharma. Oke, ini Mbak Endah atau Mbak Rani, ada juga Mbak Rati. Ini banyak sekali yang masuk ya untuk malam hari ini. Oke. Mbak Yeyen kok kalau temennya kelihatan temen banget gak kelihatan ya Mbak Yeyen ya. Mbak Maifuza. Oke, dalam satu kalimat. Oke, silakan. Mungkin yang lain mungkin ditambahin. Oke, ini silakan juga yang ingin menjawab nomor 3 ini. Yang nomor 3. Berikan contoh kata imbuhan man yang berarti orang yang berlalu gunakan dalam konteks kalimat. Oke, nih. Ini Mas Dharma dalam bentuk kalimat loh Mas Dharma ya. Mungkin yang lain dalam bentuk kalimat. Jadi kayak contoh di atas ya. Jadi Cita Mustika adalah usahawan dari PT mana gitu ya contohnya. Oke. Oh, volumenya kecil ya? Mungkin Mbak Susi ini sudah jelas dengan suara saya. Mbak Susi, halo?
Oke, tes volume ya ini ya. Mungkin ada kendala gitu ya. Mungkin dari saya atau Mbak Sisi. Oke, saya adalah wartawan Kompas. Oke. Mungkin ada yang lain, benar ya? Ini dalam kata imbuhan wan dan wati. Mungkin ini juga yang nomor 3, kata imbuhan man. Jangan jawab mantan ya. Ini kata imbuhan ya. Nanti malah ada yang nulis mantan malahan jadi baper ya. Oke, sudah lumayan ya Mbak Susi ya. Oke, ini yang lain. Mungkin tidak hanya kata imbuhan wan dan wati aja, mungkin kata imbuhan man. Oke, mungkin silakan ditulis ya. Mungkin Mas Dharma ya, sama Mbak Sophia, Mbak Lunia semangat sekali ya. Oke, yang lain-lain mungkin ada Mbak Ena tadi. Mbak Ena sudah belum ya? Oke, Mas Dharma pilihannya usahawan terus. Yang lain mungkin contohnya, oke karyawati tadi sudah ya, karyawati sudah. Oke, yang lain mungkin. Oke, mungkin. Oke, tadi wan wati udah. Kita cari kata imbuhan man, tapi dituliskan nggak tadi ya, sebagai kalimat. Oke, mungkin man ya, mungkin man agak susah ya. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, soalnya kita belajarnya bahasa Indonesia. Mbak Luna, gimana? Oke, mungkin sambil kita belajar aja ya, sini ya. Kita langsung. Oke, bab kita sudah selesai ya. Kita nanti masuk pada bab yang kedua. Kita masih di bab 1 ini, masih ngejar. Oke, ini sudah bisa volume saya sudah normal, jadi nanti ada kelas tambahan kita siang hari dimulai lagi. Kemarin harusnya minggu ini ya, kemarin Rabu Kamis tapi nggak bisa masuk. Jadi mungkin besok ya, gimana? Besok bisa masuk nggak? Besok besok jam berapa ya? Sore gimana? Jam setengah 4 bisa? Oke, Budiman benar sekali. Ayo Mbak Luna dalam satu kalimat. Dermawan termasuk. Dermawan dermawan termasuk Mas Dharma. Jam 4 nggak bisa. Oke, tapi yang bisa, kemungkinan yang bisa-bisa ya, nggak apa-apa ya. Karena kita kosong kemarin banyak kendala saya di itunya, di laptop, di sinyal, di Wizik ya, kemarin sempat libur juga. Gimana kalau nggak ada kelas pengganti malah ketinggalan banyak. Nanti insya Allah untuk UTS-nya saya ambil materi-materi yang saya pelajari aja ya, karena nanti untuk soalnya saya yang buat sendiri, bukan nanti dari sekolahan ya, jadi nanti insya Allah nggak terlalu susah insya Allah. Jam 1, aduh, sama-sama kita sibuknya ya. Jam 1 saya ada kuliah Mas Dharma, jadi selesainya jam 3, jadi setengah 4 mungkin sudah di kos. Gimana? Jam 1 soalnya pada istirahat ya. Kalau Sabtu gimana? Ya udah Sabtu aja gimana? Mungkin nggak apa-apa. Mungkin
disempet-sempetin aja yang bisa masuk gitu aja ya. Oke, Mbak Rani mungkin sebagai kepala sebagai ketua kelas ya, Mbak Rani ya. Oke, Budiman nggak apa-apa Mbak Indah, tapi ditulis sebagai kalimat ya Mbak Indah ya. Ditulis sebagai kalimat. Mungkin bisa dirembuk ya sama teman-teman. Mana? Tadi saya tunggu dari Mbak Luna tadi ya, belum jadi ya kalimatnya ya. Oke, halo Mbak Rani. Oke, Mbak Rani tumben sekali nggak kelihatan ya, mungkin sambil kerja mungkin ya. Oke, oke Mbak Indah bisa, Budiman mungkin bisa ditulis dengan kalimat. Silakan, saya tunggu ya. Oke, Mbak Luna masih proses penulisan. Mungkin Mas Dharma ada tambahan lagi, silakan. Suaranya putus-putus. Oke, tadi saya jelaskan lagi ya. Budiman termasuk, oke, sudah disabotase sama itu ya. Mbak Sophia, Mas Dharma ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Masih menggunakan kata Budiman nggak apa-apa, tetapi ditulis dengan kalimat ya. Oke, tadi Mbak Rani. Gimana? Soalnya banyak yang kosong ya. Saya berusaha untuk masuk. Semoga memang malam hari ini alhamdulillah tidak ada kendala dan seterusnya. Semoga tidak ada kendala ya. Kendalanya mungkin kadang suara saya kecil. Oke, semoga nanti ke depannya ya lebih baik lagi ya. Oke, Sinta adalah murid Budi. Oke. Lebih pasnya lebih ke cowok ya biasanya ya. Oke, nggak apa-apa. Cewek juga bisa masuk. Pendengar yang budiman. Pendengar yang budiman mungkin sedikit kurang efektif ya kalau dirasakan ya nggak apa-apa. Itu mungkin nggak apa-apa, itu sudah bagus. Yang penting teman-teman ada usaha ya. Oke, ini Mbak Susi masih memilih ya kata ilmuwan tadi ya. Para ilmuwan sedang menyelidiki benda keluar angkasa. Oke, nggak apa-apa. Benar ya? Oke, makasih ya yang teman-teman sudah usaha untuk menjawab ya. Kita sedikit demi sedikit. Oke, kita tadi ya, kita membahas kesimpulan ya dari bab yang sudah bahas kemarin sampai sekarang, bahwa di sini dari pembahasan dialog interaktif ya kita ya. Dialog interaktif di sini itu ada seseorang yang berbicara maupun melakukan suatu percakapan yang dilakukan di televisi maupun radio yang dapat dilibatkan permisa atau pendengarnya. Itu bisa melalui kita secara langsung nonton TV atau melalui telepon gitu ya. Oke, pendengar yang budiman ya. Oke, Mbak Luna ya. Masih Dinda terpilih menjadi seniawati terbaik. Oke. Oke, kita masuk. Kita sudah membahas kritikan. Jadi kritikan di sini itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang buruk, tetapi apa dalam mengkritik orang itu kita harus menggunakan bahasa yang baik juga, bahasa yang sopan juga. Sebelumnya kita kalau bisa meminta maaf terlebih dahulu gitu ya, karena di sini masuk dalam mengkritik dan memuji suatu karya seorang, jadi jangan sampai menyakitkan hati orang. Di sini juga pujian, jadi kita memberikan pujian berarti menilai karya-karya tersebut adalah yang menilai secara positif ya, berarti ya menganggap karya tersebut itu sangat bagus sekali. Nah di sini eh, kritikan baik dari pujian itu hendaknya selalu diutarakan dengan alasan yang logis dan juga bahasa yang santun. Jadi kita dalam mengkritik seseorang itu kita harus menggunakan bahasa yang baik juga, jangan tidak, maksudnya kita mengkritik maupun memuji tapi tidak sesuai dengan karya tersebut kayak gitu.
Nah, kita tadi sudah bahas cerpen ya. Kita bahas cerpen di sini. Bahwa cerpen itu juga memiliki nilai-nilai kehidupan. Jadi dari cerpen tadi ya, nilai-nilai kehidupan yang diambil dari beberapa peran ataupun tokoh ya. Nah, di sana juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan teladan bagi pembacanya. Jadi tadi yang memiliki suatu amanat tadi ya. Nah, sampai dengan langkah-langkah menulis cerpen. Nah, kita tadi ya sudah membahas ya, memilih maupun menentukan tema, terus rincian tema dari ide pokok tadi ya, terus mempertegas pemilihan satu peristiwa-peristiwa itu sebagai alurnya atau plot tadi ya. Terus merangkai peristiwa-peristiwa tersebut tadi ya sebagai pembentuk plot maupun alur cerita. Yang terakhir kita tadi membahas imbuhan man, merujuk pada laki-laki dan perempuan tadi ya pada akhirnya ya. Imbuhan wan itu merujuk pada laki-laki dan imbuhan wati itu merujuk pada perempuan. Oke, ini ya. Untuk bab ini sudah selesai, kita masuk pada bab yang kedua ya. Oke, bentar saya. Oke, ini kita masuk yang bab kedua di sini. Oke, suaranya putus-putus ya. Oke, di sini kita membahas di sini masuk pada bersastra di sini ya. Nah, nanti kita masih membahas tentang tema dan juga pesan syair. Nah, di sini terus memusikalisasi puisi di sini ya, memusikalisasi puisi di sini ya. Nanti kita akan membahas ini ya. Terus membaca, memilih indeks buku. Jadi memilih buku biasanya. Terus ada menyuting kerangka. Yang terakhir kita bahas menggunakan partikel pun di sini ya. Pun dan kata seru. Nah, kita masuk ya. Oke. Masih loading ya di sini ya. Nah, di sini dari hasil yang nanti kita akan bahas tadi ya, ada puisi, memusikalisasi puisi, terus memindai indeks buku ya. Kayaknya udah pernah ya. Terus menyunting karangan dan juga menggunakan partikel pun. Nah, di sini apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran tadi, dari pokok-pokok poin tadi? Nah, yang diharapkan nanti itu teman-teman itu paham dalam menentukan tema dan juga pesan syair yang tepat. Yang dua, teman-teman itu bisa memusikalisasi puisi dengan baik. Yang ketiga, teman-teman juga bisa memundai indeks buku secara tepat. Yang keempat juga teman-teman bisa menyunting karangan dengan baik dan benar. Yang terakhir, teman-teman nanti saya harap bisa menggunakan partikel pun dan kata seru secara tepat. Jadi penggunaan kata seru secara tepat ya nantinya ya. Oke, ini Mbak Maifuza masih itu ya, masih berusaha menjawab tadi ya, para olahragawan dan olahragawati berkompetisi di ajang Olimpiade. Oke, benar sekali ya. Oke. Oke, ini masih hilang terus ada suaranya lagi atau sudah pas ini? Sudah kelihatan ya? Sudah terdengar ya suaranya ya? Oke, masih ada ya? Oke, ini kita masuk ya pembelajaran kita. Nih, kita di sini belajar menentukan tema dan juga
ini gimana sih? Menentukan tema dan juga pesan syair. Nah, jadi di sini menentukan tema, di sini tema apa? Kita beda ya. Di sini tema di sini membahas tentang puisi di sini ya. Jadi membahas tentang puisi. Oke, di sini mungkin teman-teman itu tahu apa itu syair. Nah, di sini mungkin teman-teman mungkin ada yang kurang paham atau udah tahu ya syair itu apa. Nah, di sini syair adalah salah satu jenis puisi lama, di mana syair itu berasal dari kata Persia yaitu sekarang Iran ya. Nah, syair juga berasal dari kata Arab, tidak hanya dari kata Persia sendiri ya, itu berasal dari Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Jadi ini mungkin bisa disimpulkan ya. Jadi puisi itu isi dari perasaan kita. Jadi kita teman-teman tahu ya puisi. Jadi puisi itu kenapa bisa beralasan perasaan karena apa? Mungkin teman-teman sering ya, mungkin ada yang mungkin Mas Dharma itu suka sama Mbak Endah gitu ya contohnya. Nah, tapi Mas Dharma itu nggak berani mengungkapkan perasaannya lah. Mas Dharma itu bisa menuliskan dengan kata puisi. Jadi dalam mengungkapkan kata-kata itu tidak hanya ngomong secara langsung tapi bisa dituliskan dalam penulisan puisi gitu ya contohnya. Nah, kita masuk di sini syair pada kesusastraan ya. Ini ya, masuk pada sastraan Melayu. Ini pada pengertian puisi secara umum ya. Nah, ini adalah syair. Nah, ini pada kesusastraan, masuk ke sastraan di sini ya. Sastraan Melayu. Ini untuk sejarah dari syair sendiri ya. Di sini mungkin ya tadi ya syair sendiri itu dari salah satu jenis puisi lama ya. Di yang tadinya berasal dari Persia, di sini juga berasal dari Arab juga. Jadi eh, tergantung tempatnya juga ya. Oke, ini menurut isinya syair itu dapat dibagi menjadi 5 golongan. Jadi syair ini dibagi menjadi 5 golongan, di mana ada syair panji di sini. Ada syair panji, di mana pada syair ini itu menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana. Di sini ya. Kalau syair panji itu menceritakan keadaan yang terjadi di dalam istana dan juga keadaan seseorang yang ada di istana maupun di dalam istana tadi. Jadi mungkin contoh dari contoh syairnya di sini ya ada syair Panji mungkin ya. Syair Panji di sini contohnya ada syair Ken Tumbuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tumbuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kauripan. Jadi untuk syair Panji ini masih menceritakan tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan istana mungkin ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang mendengarkan ya. Suara saya nggak terputuskan. Jadi untuk syair Panji ini masih menceritakan isinya itu masih berhubungan kejadian di istana. Nah, ini contohnya tadi ada syair Ken Tumbuhan, di mana di sini isinya itu menceritakan tadi ya, ada seseorang yang bernama Ken Tumbuhan itu dijadikan persembahan kepada sang ratu Kauripan. Nah, ini juga ada syair romantis tadi ya. Kalau syair romantis tadi yang saya berikan contohnya ya tadi ya. Mas Dharma tadi yang memberikan puisi kepada Mbak Indah gitu ya, Mbak Indah ataupun Mbak Supias contoh ya. Nah, maupun tadi ini. Oke. Ada Mas Kusmarno. Aduh, ini ada kenalan lagi ya di kelas ini ada murid cowok juga ya maupun teman baru kita. Mas Kusmarno ini murid baru ya? Aku belum tahu ini soalnya.
Oke, halo Mas Kusmarno. Salam kenal ya kalau gitu ya, kalau memang pertama kali kita bertemu ya kayaknya ya. Oke, kita masuk pada syair romantis. Nah, di sini syair romantis itu berisi tentang percintaan. Nah, untuk percintaannya sendiri itu eh, nggak harus tentang yang suka-suka banget itu enggak. Di sini tuh ceritanya pelipur lara itu juga. Jadi belum berani mengungkapkan perasaan juga itu bisa ada hikayat maupun cerita rakyat. Masa di Mbak Luna nggak ada suaranya? Kayak tadi yang siapa nih yang jawab kerajaan? Tadi yang kerajaan maksudnya kepada syair Panji ya. Nah, untuk syair romantis sendiri di sini ada contohnya ada syair romantis yaitu syair Bidasari di mana Bidasari di sini diceritakan bahwa ada seorang putri raja yang telah dibuang ibunya setelah beberapa lama dicari oleh putra bangsawan untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya yang telah membuang dirinya. Tapi ini masih berhubungan dengan cerita rakyat ya maksudnya ya karena apa ini tidak seseorang yang dicintai itu tidak hanya dengan pacarnya saja atau dengan seseorang yang disukai. Nah, di sini bisa berhubungan dengan saudaranya, keluarganya dan juga ibunya ya. Nah, itu kita sudah bahas ya mungkin syair Panji dan juga romantis. Mungkin dari dua syair tadi ada yang bisa ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau saya bicaranya terlalu cepat ya, karena memang suka ngomong cepat juga, kebiasaan. Silakan ditanyakan. Oke, tidak ada yang jawab ya. Oke, saya lanjut berarti mungkin sudah paham ya dari tadi ya, dari dua tadi yang sudah saya terangkan bahwa oke ini. Oh, Mas Kusmarno. Oke, baru ya berarti ya. Oke, salam kenal ya sama Mas Kusmarno. Berarti di kelas ini sudah ada dua ya. Dua cowok berarti ya. Yang tadinya Mas Dharma cuma satu aja ya. Sebagai perebutan teman-teman di kelas ini ya. Sekarang tambah lagi mungkin eh, sudah tidak itu ya. Apa ya? Nggak cewek-cewek semua gitu ya. Mas Dharma ya. Oke, nggak apa-apa. Karena dulu Mas Dharma jadi salah satu-satunya cowok di kelas ini. Jadi sudah punya teman ya sekarang. Oke. Kita masuk ya pada syair kiasan. Untuk syair kiasan di sini itu juga menceritakan tentang percintaan hewan, buah-buahan, tumbuhan ya maksudnya ya. Nah, di sini untuk percintaan kiasan sendiri itu merupakan kiasan maupun sindiran terhadap peristiwa tertentu. Jadi masuknya untuk syair kiasan ini lebih fokusnya itu menceritakan tentang sindiran terhadap peristiwa tertentu. Nah, ini ada contoh. Ada contohnya di mana syair burung pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat atau seperti perumpamaan seperti pungguk merindukan bulan kayak gitu. Nah, itu contohnya ya. Oke, Mbak Nurjana nggak bisa dengerin suara saya. Oke, saya tes mic ya. Halo? Halo? Ini sudah bisa mendengarkan suara saya semua? Mbak Nurjana sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Karena mic saya ini sudah jalan, bahkan udah full. Full. Gimana, Mbak Nurjana? Mungkin Mbak Jana bisa menjawab saya. Ataupun yang lain. Ini ada yang tidak bisa mendengarkan suara saya, tolong bilang ya. Bukan salah berarti. Yang bisa mendengarkan suara saya, tolong bilang. Kembali ya tadi ya.
Oke, halo? Teman-teman yang bisa dengerin suara saya tolong jawab ya, bisa gitu ya. Karena ini ada yang bilang nggak bisa soalnya. Apa ini nggak bisa dengerin suara saya semua ya? Gak ada yang jawab? Halo? Halo? Oke, ini ya. Tadi ya sudah bahas syair kiasan ya, di mana syair kiasan ini menceritakan tentang hewan maupun tumbuh-tumbuhan di sini. Nah, di sini masuk syair sejarah. Syair sejarah di sini itu menceritakan tentang peristiwa sejarah ya di sini ya. Jadi mungkin sebagian besar syair sejarah ini berisi tentang perperangan. Kalau sejarah kita kan memang kerajaan-kerajaan maupun zaman Belanda-Belanda juga itu isinya tentang berperang maupun perperangan. Nah, ini contohnya mungkin syair perang Mengkasar, yaitu berisi tentang perang antara orang Makassar dan Belanda gitu ya. Ada juga syair agama, ini masuk pada syair agama. Untuk syair agama sendiri itu syair yang terpenting ya pada kehidupan kita juga. Nah, jadi syair agama juga ini dibagi menjadi 4, ada syair syufi, syair ajaran Islam, syair riwayat cerita Nabi, dan juga syair nasihat. Jadi beda-beda ya. Nah, ini untuk syairnya sendiri. Jadi untuk syairnya sendiri itu memiliki pesan-pesan yang berbeda-beda ya dari tadi ya, dari syair agama sendiri. Mungkin dari syair agama sendiri, penasehat, ada syair ini ya tentang ajaran Islam. Tadi itu isinya juga berbeda-beda. Nah, ini mungkin contoh syairnya ya. Ini beberapa contoh syairnya, mungkin kita lanjutkan saja ya. Jadi di sini kita mempelajari bahwa eh, syair ini dibedakan menjadi 5 ya, sorry, sebagai 4 ya. Sorry, tadi 4 kayaknya. Jadi mulai syair panji, syair romantis, syair kiasan, syair sejarah. Oh iya, sebagian 5 ya. Syair sejarah dan juga syair agama tadi ya. Nah, dari beberapa syair di sini sudah menjelaskan berbeda-beda tujuan ya di sini ya. Oke, mungkin di sini ada yang tanyakan tentang pembahasan syair, silakan ditanyakan. Halo? Oke. Halo, mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kok nggak ada yang jawab ya? Apakah suara saya tidak terdengar untuk kali ini ya? Oke, ini suara saya terdengar tidak ya? Kok tidak ada yang jawab, mungkin nggak bisa terdengar dengan jelas atau gimana?
Oke, ini lagi lost connection ya. Silakan ditunggu. Oke, mungkin ini sudah selesai ya waktunya kita. Ini juga lost connection juga di sini. Jadi terima kasih banyak untuk malam hari ini. Niatnya saya menambahkan 1 jam pembelajaran, tapi memang oke, bisa dilihat ini terjadi lost connection ya. Jadi terima kasih banyak untuk malam hari ini. Salam kenal untuk teman-teman semua ya. Oke, masih lost connection ya. Ya, terima kasih banyak. Salam kenal bagi teman-teman yang baru hadir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.